Eh, Halo Pak Dai beserta dengan teman-teman sekalian. Di sini saya Gerald Saat Katunya Manurung dengan NPM yang tertera dari program studi teknik mesin ingin mencoba menjelaskan mengenai hasil UAS saya mengenai DAI 5 dan pengisian 33 aspek pertanyaan yang ditinjau dalam UAS ini terkait dengan tugas besar yang saya buat yaitu sistem pneumatik jackhammer. Baik. Sekarang saya akan coba mulai, di mana di awal saya disuruh untuk mentranslate isi keseluruhannya, yaitu bahwa DI5 merupakan singkatan dari Deep Awareness of I, yang terdiri dari attention, intentional thinking about the problem, idealization, instruction set. Dan DI5 adalah suatu framework penyelesaian masalah berbasis conscious thinking, yang terstruktur seputar dengan 5 langkah utama, yaitu Deep Awareness of I, yang merupakan langkah fondasi atau fundamental yang melibatkan rasa mengingat yang terus-menerus kepada satu-satunya Sang Pencipta. Langkah ini mengindikasikan kesadaran individual atau jiwa dan sadar akan diri sendiri, menyesuaikan aksi dengan tujuan utama atau tertinggi terkait mengetahui dan mengenali Tuhan. Ini menyatakan nafs yang menjadi lapisan inti. Kemudian intention yang merupakan keputusan secara sadar atau em, atau tujuan yang mendorong prosesnya. Ini berasal dari hati atau kalbu yang bekerja sebagai hardware, mengartikan atau menerjemahkan intention untuk seluruh tahap selanjutnya dari framework ini. Intention juga memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian masalah itu sejalan dengan kehendak Sang Pencipta. Lalu, initial thinking about the problem, di mana langkah ini termasuk analisis menyeluruh dan memahami masalahnya, memastikan kepahaman mendalam dari sifat alami dan akar permasalahannya. Lalu idealization, di mana pada langkah ini asumsi yang dibuat untuk menyederhanakan dan memodelkan permasalahan, sambil memastikan mereka reliable atau handal, kemudian realistis dan sejalan dengan prinsip mendasar yang dibuat di intention sebelumnya. Lalu instruction set, di mana ini termasuk prosedur, langkah-langkah, metode iteratif yang digunakan untuk mengimplementasikan solusinya dengan intensi, sadar, conscious atau conscious intention yang terus-menerus membimbing aksi melalui eksekusinya. Dan di framework ini menyatakan kesesuaian dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan keduanya, baik kesadaran keteknisan dan kesadaran spiritual. Itu berdiri ke berjauhan dari framework tradisional karena fokusnya pada intention dan lapisan fondasi fundamental dari consciousness itu sendiri atau nafs. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke studi kasus atau proyek keteknikan menggunakan DAI5, di mana ada 33 pertanyaan saya sudah sempat um, mention di awal, bahwa di subpoint pertama itu di awareness of I atau DAI, di mana satu adalah kesadaran akan tujuan, merefleksikan pemahaman terkait peran sang pencipta dalam membentuk konteks studi kasus. Kemudian kesadaran akan diri sendiri, yaitu mendemonstrasikan kesadaran terhadap bias personal, asumsi dan perannya di analisis. Lalu, konsiderasi etis yang termasuk moral dan implikasi etis dalam merujuk studi kasus. Keempat, integrasi dari sisi IT, cara cerdas ingat Tuhan, di mana menjaga rasa ingat kepada Sang Pencipta melalui keseluruhan esai. Yang kelima, refleksi kritis yang menunjukkan kedalaman pada menghubungkan solusi teknis ke dampak spiritual dan sosial yang lebih luas. Keenam, kontinuitas dari kesadaran, yaitu bukti dari analisis kesadaran yang tidak terinterupsi dan progresif. Subpoin kedua yaitu intention, yang artinya adalah klaritas atau kejelasan dari tujuan, yang menunjukkan intensi yang transparan dan bertujuan, sejalan dengan tujuan utama dari menyadari Sang Pencipta. Kedelapan, kesesuaian dari tujuan, yaitu menyesuaikan tujuan studi kasus dengan nilai yang lebih tinggi dan prinsip universal.
Kesembilan, relevansi dari intensi, yaitu memastikan intensi merujuk pada keteknikan dunia nyata diperlukan secara efektif. Kesepuluh, fokus keberlanjutan, yaitu menyajikan solusi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kesebelas, fokus pada kualitas, yaitu mendemonstrasikan intensi sadar dalam memprioritaskan reliabilitas, akurasi, dan presisi. Subpoin ketiga yaitu initial thinking about the problem, di mana untuk melanjutkannya nomor 12 yaitu pemahaman masalah, di mana secara jelas mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah keteknikan. Ke-13, kesadaran stakeholder, yaitu mempertimbangkan perspektif dari seluruh stakeholder yang terdampak dari masalah dan solusi. Dari masalah atau solusi. Ke-14, analisis kontekstual, di mana menempatkan masalah dalam lingkup fisis, sosial, dan konteks teknis yang relevan. Yang ke-15, analisis akar permasalahan, yaitu mengidentifikasi penyebab mendasar, tidak hanya gejala dari masalahnya. Yang ke-17, relevansi dari analisis, yaitu memastikan proses penyelesaian masalah didasari oleh insight praktis dan dapat diaplikasikan. Ke-17, penggunaan dari data dan bukti, yaitu menyajikan data yang kredibel, akurat, dan cukup untuk mendukung pemahaman permasalahan. Poin keempat yaitu idealization, di mana poin 18 yaitu asumsi dari kejelasan yang menyajikan segala asumsi secara eksplisit dan justifikasi relevansinya. 19. Kreativitas dan inovasi. Tujuan unik atau tidak konvensional yang mengidealisasikan solusi sambil berpegang pada realitas. Yang ke-20, realitas fisis, yaitu memastikan idealisasi berpegang pada hukum fisis dan prinsip keteknikan. Yang ke-21, kesesuaian dengan intensi, yaitu memastikan idealisasi sejalan dengan intensi awal dan tujuan utama. Lalu poin 22 yaitu skalabilitas dan adaptabilitas, yaitu mempertimbangkan apakah solusi ideal itu terukur dan dapat diadaptasi pada konteks yang berbeda. Yang 23 yaitu simplisitas dan elegansi, yang memberikan solusi yang efisien, simple, dan elegan sambil menyelesaikan masalah kompleks. Lalu subpoin keempat yaitu instruction set, di mana 24 yaitu kejelasan langkah-langkah, yaitu gambaran umum dari setiap langkah proses solusi jelas dan logis. 25 komprehensivitasan, yaitu memasukkan segala aspek relevan dari solusi, tidak meninggalkan celah. Lalu interpretasi fisis yang menjelaskan arti fisis dari segala hasil numerik atau tujuan perancangan. 27 meminimalisir error, yaitu memasukkan prosedur untuk mengurangi error di implementasi solusi. 28 verifikasi dan validasi, yaitu menyajikan metode untuk verifikasi dan validasi solusinya. 29 pendekatan iteratif, yaitu mendemonstrasi kesiapan untuk iterasi dan pembaruan dari solusi jika dibutuhkan. 30 integrasi keberlanjutan, yaitu menimbang praktis keberlanjutan dalam eksekusi solusinya. Lalu yang 31, keefektifan komunikasi, yaitu menyajikan instruksi dalam cara yang dipahami dan dapat dilakukan oleh orang lain. 32, kesesuaian dengan framework DI5, yaitu menjaga koheren dengan segala langkah DI5. 33, kualitas dokumentasi, yaitu memberikan dokumentasi yang jelas, lengkap, dan profesional terkait solusinya. Kemudian setelah saya sudah mentranslate dan memahami seluruh konteks dan pertanyaannya, ke-33 pertanyaannya, maka saya mulai menjawabnya sesuai dengan studi kasus saya, yaitu sistem pneumatik jackhammer. Subpoin pertama, deep awareness of I, di mana poin pertama, consciousness of purpose, yaitu jackhammer pneumatik dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna, mencerminkan tanggung jawab manusia terhadap penggunaan sumber daya dan penciptaan alat yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, self-awareness, refleksi tentang dampak teknologi dalam membantu pekerjaan konstruksi, menyoroti kesadaran atas peran desainer dalam memastikan efisiensi dan keamanan alat. Ketiga, ethical considerations, yaitu
Desain yang fokus pada keselamatan dan keberlanjutan menunjukkan kesadaran etis dalam menyelesaikan masalah teknik. Keempat, integrasi dari sisi IT, yaitu refleksi etis dan tujuan desain yang bermanfaat mencerminkan usaha untuk tetap sadar akan makna yang lebih besar dari penciptaan alat ini. Yang kelima, critical reflection, yaitu analisis mendalam tentang konsumsi udara, penggunaan kebisingan, pengurangan kebisingan, dan implementasi IoT menunjukkan koneksi antara solusi teknis dengan dampaknya pada pengguna dan masyarakat. Yang keenam, continuum of awareness, di mana dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi berbasis IoT, proses ini menunjukkan analisis yang terus berkesinambungan. Tidak hanya fokus pada hasil teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak etis dan sosial secara berkelanjutan. Lalu subpoin kedua yaitu intention, di mana lanjut nomor 7 clarity of intent, yaitu intensi proyek dinyatakan dengan jelas menciptakan jackhammer pneumatik yang efisien, ringan, tahan lama, dan mampu memenuhi kebutuhan konstruksi berat, sambil tetap mempertimbangkan keselamatan pengguna. Lalu 8, alignment of objectives. Tujuan desain ini selaras dengan nilai-nilai universal seperti keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Contohnya implementasi energi terbarukan, solar powered compressor yang menunjukkan perhatian terhadap dampak lingkungan. Kesembilan, relevance of intent, di mana proyek ini relevan dengan kebutuhan industri konstruksi, di mana alat yang efisien dan aman sangat dibutuhkan, dengan fokus pada pengurangan konsumsi energi dan peningkatan performa. Desain ini memberikan solusi nyata untuk tantangan yang dihadapi di lapangan. Kesepuluh, sustainability focus, di mana pengguna sumber energi terbarukan, pengurangan konsumsi udara, dan desain yang tahan lama mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kesebelas, fokus on quality, di mana prioritas diberikan pada pemilihan material berkualitas tinggi, seperti baja tahan aus untuk pahat, serta pengujian performa untuk memastikan alat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pengguna. Subpoin ketiga yaitu initial thinking about the problem, di mana yang poin 12 yaitu problem understanding, di mana masalah yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan jackhammer pneumatik yang hemat energi, bertenaga tinggi, dan ramah lingkungan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut, di mana perumusan yang digunakan yaitu Q sama dengan A kali V dan F sama dengan P kali A. Ke-13, stakeholder awareness, di mana operator dan pekerja konstruksi dianggap sebagai pengguna utama. Oleh karena itu, desain berfokus pada kenyamanan mereka, seperti alat yang ringan, mudah digunakan, dan memiliki tingkat kebisingan rendah. 14, contextual analysis, di mana masalah diletakkan dalam konteks industri konstruksi, di mana alat-alat sering digunakan di lingkungan yang menuntut performa tinggi dan stabilitas dalam kondisi yang bervariasi. 15, root cause analysis, yaitu penyebab utama seperti konsumsi udara yang boros dan kebisingan tinggi diidentifikasi sebagai tantangan utama. Fokus diberikan pada solusi teknis yang dapat mengatasi kedua masalah ini. Perumusannya adalah sigma sama dengan F per A. Lalu 16, relevance of analysis, di mana analisis yang dilakukan seperti penggunaan data simulasi, tekanan, dan debit udara yang didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan, sehingga relevan dengan kondisi nyata. 17, use of data and evidence, di mana data simulasi mencangkup tekanan udara, debit udara, gaya pukulan, dan efisiensi sistem. Data ini digunakan untuk mendukung setiap keputusan desain, memastikan solusi yang terukur dan dapat diandalkan. Rumusnya adalah efisiensi sama dengan output tenaga per input energi kali 100%. Lalu subpoin keempat, yaitu idealization, yaitu poin 18, assumption clarity, di mana diasumsikan tekanan optimal 6 sampai dengan 8 bar dan efisiensi sistem 85% untuk menyederhanakan analisis. Rumusannya yaitu F sama dengan P kali A dan Q sama dengan N kali V kali RPM. Lalu 19, creativity and innovation,
di mana implementasi teknologi IoT untuk pemantauan tekanan real-time adalah solusi inovatif. Yang ke-20 yaitu physical realism, di mana desain ini mematuhi hukum fisika, seperti penggunaan hukum Pascal untuk menghitung gaya pukulan. Nah, rumusannya juga yang digunakan untuk poin ini yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. 21, alignment with intent, di mana solusi ideal tetap sesuai dengan tujuan awal proyek, yaitu efisiensi dan keberlanjutan. Lalu 22, scalability and adaptability, yaitu sistem dapat diterapkan di berbagai kondisi kerja konstruksi dengan penyesuaian minimal. 23, yaitu simplicity and elegance, di mana desain yang ringan namun bertenaga menunjukkan kesederhanaan yang elegan. Di mana rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2 delta P per rho. Dan untuk subpoin terakhir, yaitu instruction set, di mana 24, clarity of steps, di mana laporan mencantumkan langkah desain mulai dari pemilihan komponen hingga pengujian performa. Rumusan di sini yang digunakan juga C sama dengan Q kali T, dan efisiensi total sama dengan efisiensi kompresor dikali efisiensi alat. Lalu 25, comprehensiveness, yaitu semua aspek seperti tekanan, material, dan konsumsi udara telah diperhitungkan secara rinci. 26, physical interpretation, di mana penjelasan hubungan tekanan udara dengan gaya pukulan dan konsumsi energi menunjukkan eh, interpretasi fisik yang jelas. Lalu 27, error minimization, di mana pengujian dan kalibrasi lebih lanjut disebutkan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Rumusannya adalah sigma sama dengan akar dari sigma xi min mu kuadrat per n. Lalu 28, verification and validation, di mana pengujian performa direncanakan untuk memastikan spesifikasi teknis tercapai. 29, iterative approach, di mana proses iteratif seperti pengujian muffler dan kalibrasi tekanan menunjukkan kesiapan untuk penyempurnaan. 30, sustainability integration, di mana penggunaan energi terbarukan dan pengurangan kebisingan mendukung keberlanjutan. Rumusnya adalah efisiensi surya sama dengan P output per P input dikali 100%. Kemudian 31, communication effectiveness, di mana laporan disajikan dengan grafik, tabel, dan ilustrasi untuk mempermudah permasalahan. Nah, 32, alignment with the DI5 framework, di mana setiap langkah dalam laporan sesuai dengan struktur framework DI5. Mulai dari refleksi awal, kemudian di awareness of why, sampai dengan instruction setnya, itu terstruktur dan dari awalnya hingga implementasinya konkret. Lalu poin terakhir 33, di mana documentation quality, yaitu laporan disusun dengan dokumentasi yang lengkap, profesional, dan didukung oleh referensi dan lampiran yang relevan. Di sini lampiran yang saya berikan berupa grafik. Grafik pertama yaitu efisiensi sistem pneumatik dengan dan tanpa IoT, di mana seperti yang terlihat untuk yang atas, kurva atas itu adalah dengan IoT, dan yang bawah yang sedikit zigzag itu tanpa IoT. Di sini saya membandingkan siklus operasional sebagai sumbu X dan efisiensi sebagai sumbu Y. Kemudian lampiran kedua saya yaitu pengurangan tingkat kebisingan dengan desain peredam suara. Sama seperti sebelumnya, sumbu X-nya yaitu siklus operasional versus sumbu Y-nya yaitu tingkat kebisingan yang diukur dalam satuan desibel. Baik, itu penjelasan saya terkait dengan UAS pada pada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang Tuhan Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menjelaskan ini dari awal hingga akhir, dan saya berharap selain saya yang mendapatkan manfaatnya, bagi yang menonton juga dapat
dapat manfaat dari apa yang saya telah paparkan. Sekian dari saya. Terima kasih.